Oke, halo YouTube, selamat datang di channel gua. Dan ini video perdana gua buat review dan unboxing salah satu mainan unik, murah, tapi berkualitas. Oke, mau tahu itu apa? Check this out. Nah, ini dia micro drone gesture control 2,4 GHz. Di sini buat 14 tahun ke atas ya. Tapi kalau misalkan anak-anak lo atau adik lo udah biasa main RC, bisa main ginian pasti. Tapi dengan pantauan ya. Ini tipe-tipenya ya. Dan gue beli yang tipe 308. Dia ada 309A, ada 309B. Ya. Nah, nih yang bikin gue tertarik beli drone ini. Dia punya 5 sensor. Tuh. That can be used to control the front, rear, left, right. Nah, jadi sensor itu bisa buat kontrol nih tuh. Jadi dia bisa flight tanpa remote nih kayaknya nih. Ya kan? Tuh, the rack will glow in the dark. Wah, ini dia punya frame bisa glow in the dark. Tuh ya. Nah, ini dia nih. Tuh, bisa dikontrol dengan remote, bisa mode shake to take off. Jadi kita pegang drone terus kita guncangin, dia terbang tanpa remote. Nah, ya kan? Up and down two times quickly, release and hand take off the aircraft tuh. Dan di sini dia ada mode yang tanpa remote juga, dia dilempar. Toss take off. Jadi dilempar dia langsung hover gitu kan. Unik juga kan? Nah, ada apa lagi ya? Oh, di sini biasa nih ada warning. Nah, ini spek-speknya nih. Dia udah bisa, wah udah ada headless mode juga. Frekuensinya 2,4 GHz. Jadi lo kalau misalkan beli dua, lo bisa mainan bareng di satu ruangan tanpa tabrakan frekuensi. Ini built-in gyro juga. Di sini dia punya a button to return. Jadi dia eh, kayak RTH gitu ya, tapi dia cuma tarik mundur doang gitu. Tarik mundur tuh maksudnya misalkan lo flight di sini terus ke sana, dia mundur lagi gitu begitu lo pencet. Nah, ini ada indoor flight, charging dan light. Nah, indoor flight ini berarti indikasinya dia nggak bisa terbang di tengah angin yang lumayan gede ya gitu. Kalaupun mau outdoor lo pagi atau sore yang nggak ada angin gitu. Oke, kita langsung aja unboxing ya. Ini dia penampakannya. Packingnya keren. Kita lihat nih. Nah, oke ya, keren, packingnya keren. Kita lihat dapat apa aja. Wow, wow, wow. Nah, kita lihat dulu ya aksesorisnya. Di sini ada instruction manual. Nah, ini nih yang biasanya dilewatin nih sama kita nih kalau kita beli apa-apa, saking keburu pengen penasaran sama unitnya gitu kan, kita langsung operasionalin, tapi kita bingung pas di tengah-tengah ini gimana ya gimana gitu. Jadi baiknya kita kalau beli barang elektronik, instruction manualnya tuh kita baca dulu, paling nggak kita tahu dulu dia kita dapat apa aja, kegunaannya apa aja, terus spesifikasinya gitu kan. Jadi kalau misalkan kita udah baca ini, kita operasiin si unitnya, kita nggak terlalu kebingungan gitu. Jadi kalau misalkan emang unitnya bermasalah, tapi kita sesuai udah ngikutin petunjuk bukunya, berarti unitnya bermasalah. Jadi kita bisa komplain, bisa klaim buat garansi gitu. Karena kita udah ngikutin sesuai instruction manualnya kan. Tapi ternyata barangnya error gitu, bukan human error. Tapi kalau kita nggak baca ini terus tiba-tiba kita salah operasiin barang elektronik kita, udah yang pasti itu garansi lo bakal hangus gitu kan, karena human error. Nah, ini kita lihat ini aksesorisnya ya. Nah, ini kita dapat dua pasang propeller. Jadi sepasang buat yang
counterclockwise dan 2 pasang buat clockwise gitu. Kita lihat build quality-nya tuh bagus banget dan finishing-nya juga rapi. Nggak kayak mainan banget gitu, nggak kayak yang murah-murah banget. Oke. Ini juga charging-nya rapi banget, build quality-nya rapi, konektornya bagus ya. Dan ini cuman dicolok ke adapter charger handphone lo atau ke laptop atau ke power bank buat ngecas si baterainya. Dan ini sendiri baterainya, kita lihat dia speknya 3,7 volt 300 mAh. Nah ini lumayan nih flight time-nya, kalau misalkan lo udah bisa main RC atau bisa main drone nih bisa sekitar 5 menitan tanpa lo trimming si drone-nya gitu kan. Nah ini aksesorisnya kita pinggirin dulu. Nah kita lihat remote-nya sekarang. Nah, wah, ini buat remote-nya plastik banget ya, tapi cukup solid sih plastiknya. Ya. Nah, di sini tombol-tombolnya berfungsi semua, kliki ini juga, dan dia model center joystick. Jadi di tengah dua-duanya, kan. Build quality-nya bagus sih, dia ada tekstur grid-nya gini nih, jadi nggak licin gitu kan, walaupun kecil banget. Unik, keren. Dia pakai baterai 3 baterai A3. Oke. Bagus, ini build quality-nya solid kok, bagus. Buat harga nggak sampai 200 ribuan. Dan ini dia, kita lihat drone-nya. Nah, ini kemarin udah sempat gue buka. Gue cuman pengen lihat si boardnya, PCB-nya kayak gimana. Ternyata simpel banget dan gue penasaran di mana antenanya. Jadi antenanya ini gue keluarin. Nah, yang gue khawatirin kalau antenanya di dalam, jangkauan dengan si remote-nya itu deket gitu kan. Takutnya tiba-tiba connect, signal gitu kan. Ini buat build quality-nya bagus, solid. Nah, ini dia nih sensor-sensor yang tadi ada di spesifikasinya dia. Depan, belakang, kiri, kanan, dan bawah. Jadi kalau misalkan yang tadi pakai mode yang tanpa remote, misalkan kita lempar nih, atau kita ya pakai mode tadi tanpa remote, dia mau nabrak nggak jadi gitu kan. Nah, unik juga ya. Nah, berhubung remote-nya belum ada baterainya, jadi coba kita tes dulu ya. Pakai mode tanpa remote. Tadi tuh mode di shake. Nah, ini konektornya. Jangan sampai kebalik ya. Makanya wajib baca instruction manual. Nah, kalau drone tuh wajib begitu nyalain taruh tempat datar biar dia kalibrasi. Nah, ini dia udah kalibrasi nih. Dan dia udah aktif mode tanpa remote. Tuh. Dia kedipannya beda ya. Kedipan LED-nya tuh. Di depan di belakang dia ada LED. Ini buat biar kita tahu nih arahnya depan mana belakang mana ya. Oke, sekarang kita coba pakai mode shake. Nah, tuh dia aktif tuh. Kalau gue lepas kabur nih dia nih. Nah, cara matiinnya itu drone-nya cukup dibalik aja. Tuh, dia mati tuh dibalik. Ya kan? Ya kita coba sekali lagi. Propellernya sampai berantakan, sampai terbang. Nih. Shake. Nah, dia nyala. Kita matiin. Udah. Unik kan? Wah, ini baterainya udah low nih. Tuh dia kedipannya udah beda. Jadi gitu aja. Video kali ini gue mau unboxing micro drone BNFT ini buat referensi teman-teman
yang mau ngisi waktu sambil main drone sebagai buat hiburan, dan buat pemula ini cocok banget, tuh kan. Gue yakin lo semua pasti bisa. Next, gue bakalan bikin video buat tes dia terbang, tes mode di remote, dan tes mode yang tanpa remote tadi. Oke, pantengin aja video berikutnya yang bakal gue upload. Buat yang mau komentar silahkan komentar. Buat yang suka boleh di like, di subscribe, dan di share. Mudah-mudahan video gue ini bisa jadi referensi buat teman-teman yang lagi nyari mainan hiburan murah meriah gitu. Ya, dengan budget di bawah 200.000 ini gue beli 180 ribuan ya, linknya bakal gue taruh di deskripsi nanti. Oke, sekian dulu video dari gue. Terima kasih sudah menonton.